Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Kamis 23 Juli 2020 kita akan membahas dua Tawarik pasal 29 sampai 31, Mazmur 46, 80 dan 135. Temanya restorasi hati. Di dalam dua Tawarik kita akan mendapatkan Raja Hizkia, Raja Yehuda melakukan pembaharuan rohani besar-besaran. Hizkia adalah anak Ahaz, Raja Yehuda yang dilantik pada usia 25 tahun pada tahun ketiga Raja Hosea dari Israel. Ia memerintah 29 tahun lamanya, nama ibunya Abi, anak Zakaria. Ia beribadah kepada Tuhan seperti Daud. Ia menjauhkan bukit pengorbanan, meremukkan tugu berhala, menebang tiang berhala, dan menghancurkan Nehustan, yakni ular tembaga yang dibuat Musa di padang gurun. Bulan pertama, tahun pertama, kira-kira Maret atau April 724 sebelum Masehi, Hizkia membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya, mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi, lalu memberi perintah untuk memulai kembali ibadah di bait Tuhan ini, ibadah yang telah ditinggalkan oleh ayahnya, Raja Ahaz, tapi sebenarnya oleh kakeknya Yotam sudah pernah direnovasi. Para imam menguduskan segala perkakas bait Tuhan, lalu membuang segala hal yang najis ke lembah Kidron, mengganti segala yang rusak, mulai tanggal 1 sampai 8 menguduskan pelataran, dan 8 hari lagi untuk menguduskan bagian dalamnya. Setelah rumah Tuhan ini dikuduskan dan diperbaiki, hari itu juga Hizkia melakukan upacara dedikasi rumah Tuhan kepada Allah. Ia mempersembahkan persembahan korban bakaran dan korban penebusan dosa. Dan rakyat menyambut dengan sukacita. Dan tanpa disangka-sangka, bahkan rakyat membawa korban bakaran yang sangat banyak. Sehingga kaum imam yang jumlahnya tidak terlalu banyak itu kewalahan untuk mengolah semua korban bakaran tersebut. Dalam 2 Tawarik 30 kita masuk sekarang perayaan Paskah. Raja Hizkia kemudian mengundang seluruh Yehuda dan Israel untuk datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di bait Tuhan di Yerusalem. Paskah adalah salah satu perayaan yang penting yang mengharuskan seluruh pria dewasa datang ke Yerusalem, seturut Ulangan 16 ayat yang ke-16. Paskah diputuskan diadakan pada bulan kedua sekitar April-Mei 724 sebelum Masehi, karena bait Tuhan sedang direnovasi di bulan pertama, dan para imam yang menguduskan diri untuk melayani Paskah belum cukup jumlahnya. Dan juga untuk memberi kesempatan seluruh umat yang masih berada di penjuru-penjuru kota bisa tiba di Yerusalem ketika Paskah ini dimulai. Paskah seharusnya dirayakan pada hari ke-14 bulan pertama. Namun, karena bulan pertama masih renovasi, berarti memang terlambat 1 bulan. Perkecualian terlambat merayakan Paskah memang diizinkan oleh Taurat, sejauh keadaan memang tidak memungkinkan. Sudah diatur di Bilangan pasal 9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Maka para utusan kilat segera dikirim dari Berseba di Israel Selatan, ke Yehuda paling selatan, sampai ke Dan, Israel Utara bagian utara, untuk menyerukan umat kembali kepada Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah nenek moyang mereka, dan untuk menghadiri Paskah di Yerusalem. Penduduk Efraim, Manasye, sampai Zebulon, daerah Israel Utara, mereka mentertawakan surat undangan dari Raja Yehuda ini. Namun ada juga beberapa orang Asyer, Manasye, dan Zebulon yang merendahkan hati lalu datang ke Yerusalem. Sementara itu seluruh penduduk Yehuda membulatkan hati untuk melakukan perintah Raja Hizkia dan para pemimpin. Sesuai dengan firman Tuhan, mereka berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Di bulan kedua, terkumpullah di Yerusalem suatu jumlah yang sangat besar untuk merayakan Paskah dan diikuti dengan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari berturut-turut. Paskah dengan mengundang semua umat semacam ini sudah lama tidak diadakan. Ya, kalau Anda melihat di 2 Tawarik pasal 35 ayat 18, bahkan belum pernah diadakan lagi sejak zaman Nabi Samuel. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan kedua.
Banyak rakyat ternyata belum mengutuskan diri, terutama dari wilayah Israel Utara, yakni Efraim, Manasye, Isakar, dan Zebulun. Rupanya mereka sudah terlalu lama hidup dalam penyembahan berhala sehingga mereka tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk memutuskan diri sebelum datang ke rumah Tuhan. Maka kaum Lewi menyembelih banyak domba Paskah untuk mentahirkan mereka semuanya. Dan hari itu Hizkia berdoa untuk umat, ya berdoa demikian. Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Hizkia menyadari bahwa dengan jumlah yang sedemikian membludak, tidak semua dapat terlayani pentadbiran dengan cara yang baik. Dan Tuhan mengerti akan situasi ini. Dicatat dalam Alkitab, Tuhan mendengar doa Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Selama 7 hari umat berada di Yerusalem dengan sukacita yang besar. Hizkia memuji para imam dan kaum Lewi yang setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga dan melayani ibadah yang sangat melelahkan karena banyak sekali rakyat yang hadir di sana. Raja Hizkia menyumbang 1.000 lembu dan 7.000 kambing domba untuk jemaat. Juga para pemimpin menyumbang 1.000 lembu dan 10.000 kambing domba. Sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Rupanya sejak kerajaan terpecah, kerajaan Israel Utara di Samaria meninggalkan Tuhan, dan kerajaan Yehuda di selatan tidak lagi melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Sebelum melanjutkan kisah Raja Hizkia, saya ingin kita melihat 3 mazmur yang indah yang mungkin saja dinaikkan atau terkait dengan peristiwa Paskah yang dilakukan Hizkia ini. Mazmur yang pertama yang akan saya kutip adalah Mazmur 80. Ini adalah doa bagi Israel Utara. Asaf menuliskan sebuah mazmur, sebuah permohonan agar Tuhan Sang Gembala Israel menolong Bani Yusuf, yakni suku Efraim dan Manasye yang ada di Israel Utara ini. Mereka digambarkan telah ditimpa murka Allah dan hidup sengsara, ayat 2 sampai yang ke-7. Dan Asaf menggambarkan bukankah Tuhan telah mengeluarkan Israel yang dia sebut sebagai pohon anggur Allah ini dari Mesir, dari tanah perbudakan, dan kemudian ditanam di tanah perjanjian ini, yakni tanah Kanaan. Maka pemazmur memohon Tuhan memulihkan mereka, mengindahkan kembali pohon anggur yang sudah terbengkalai oleh karena melalaikan Tuhan dan ditindas sengsara oleh bangsa-bangsa. Ayat 20 saya kutipkan langsung di sana, dikatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Nah, kita dapat berandai-andai bahwa mazmur ini dinaikkan bangsa Yehuda dan sebagian penduduk Israel Utara yang berkumpul bersama-sama di Yerusalem pada waktu itu, mengingat penderitaan saudara-saudara mereka di Israel Utara yang telah dikalahkan oleh bangsa Asyur. Menarik sekali bukan? Bahwa Asaf yang hidup pada masa Daud telah membuat sebuah mazmur untuk peristiwa yang terjadi hampir 200 tahun, yakni ketika Israel Utara sudah dihancurkan dan dikalahkan oleh bangsa Asyur. Lalu Mazmur 46 bicara tentang Tuhan sebagai kota benteng perlindungan. Mazmur ini dikarang oleh Bani Korah dan digambarkan di sana Tuhan adalah benteng perlindungan. 3 kali dicatat dalam perikop yang pendek ini tentang Tuhan adalah benteng perlindungan yang paling teguh bagi umat yang percaya kepada Dia. Menjaga dan melindungi atas bumi yang bergoncang, langit yang bergelora, dan juga menjadi perlindungan atas serangan bangsa-bangsa. Saya kutipkan langsung beberapa ayat yang indah, dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita bisa bayangkan bahwa mazmur pengakuan dan proklamasi tentang Tuhan Sang Benteng Perlindungan pastilah
diingat oleh umat yang sedang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Bagaimana kerajaan Yehuda berkali-kali mendapatkan serangan musuh, tapi karena bersandar kepada Tuhan, Tuhan berkali-kali juga memberikan mujizat yang luar biasa di dalam menolong akan serangan dari bangsa-bangsa luar ini. Bahwa sebuah pengakuan disampaikan berdiam diri dalam perlindungan Tuhan adalah tempat yang paling aman. Lalu kutipan ketiga saya ambilkan dari Mazmur 135, yakni ajakan untuk memuji-muji Tuhan. Ini adalah mazmur pujian yang diinspirasi kisah dan kasih dan karya Tuhan atas umat pilihannya Israel, di mana Tuhan telah melakukan mujizat dengan melepaskan umat Israel dari Mesir dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Saya kutipkan beberapa ayat yang indah dikatakan, Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Di dalam Mazmur 135 ini juga terdapat sebuah perbandingan tentang siapakah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, serta siapakah berhala-berhala buatan manusia. Tentu konteksnya berbicara tentang berhala-berhala yang ada di Mesir pada masa lalu. Namun kita bisa bayangkan bagaimana bangsa Israel dan Yehuda di Yerusalem yang berkumpul hari itu sedang mengagungkan Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dan berkuasa dibandingkan berhala-berhala dari bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Kanaan yang ternyata tidak memiliki kuasa apa-apapun juga. Saya kutipkan langsung dari beberapa ayat tentang Tuhan dan berhala-berhala ini. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita melebihi segala Allah. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada di dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Mari kembali pada situasi setelah perayaan Paskah Raja Hizkia. 2 Tawarik pasal yang 31, setelah mereka beribadah kepada Tuhan dengan sangat meriah selama 8 hari mulai dari Paskah dan 7 hari, hari raya roh tidak beragi. Maka kemudian mereka kembali ke tempat masing-masing. Dicatat setelah perayaan berakhir, rakyat pulang dan meremukkan segala tugu berhala di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye sampai musnah semuanya. Haleluya. Rupanya perjumpaan dengan Tuhan di Yerusalem mengubah akan hati mereka menyala-nyala dan berkobar kepada Tuhan, melihat keagungan Tuhan Allah yang benar, yang hidup, yang berkuasa, dibandingkan dengan berhala-berhala yang miskin dan tak berdaya itu. Dan pembaharuan hati ini diikuti pula dengan tindakan-tindakan dari Raja Yehuda, yakni Hizkia, untuk membangun kembali peribadatan di dalam rumah Tuhan dan di seluruh wilayah Yehuda. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan kaum Lewi dan menyuruh mereka untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian dan untuk melayani pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan sebagaimana yang telah diatur oleh Daud bapak leluhurnya. Raja juga memerintahkan penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya para imam dan kaum Lewi ini dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan, melakukan ibadah bagi umatnya. Mendengar ini, penduduk Yehuda dan bahkan orang-orang Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda membawa dalam jumlah besar persembahan hasil pertama atau persembahan sulung dari segala macam hasil bumi, juga membawa persembahan persepuluhan dari segala sesuatu. Jumlah persembahan itu dicatat sangat besar, sehingga harus ditimbun selama 4 bulan, dari bulan ketiga sampai bulan ke-7. Hizkia bersyukur kepada Tuhan dan memuji sikap orang Israel yang sudah dijamah hatinya oleh Tuhan. Dan mereka dengan demikian spontan dan murah hati
kemudian melayani Tuhan melalui persembahan-persembahan yang diberikan ini. Imam Asarya, imam kepala dari keturunan Zadok, melaporkan bahwa para imam akhirnya dapat makan dengan kenyang. Umat Tuhan bukan hanya sekali itu memberikan persembahan sulung dan persembahan persepuluhan. Bahkan dicatat mereka dengan setia membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke rumah Tuhan. Dan untuk persembahan yang ada ini kemudian Raja Hizkia mengutus beberapa orang untuk menjadi pengawas dan pengelola. Untuk semua persembahan itu diawasi oleh Konaya, seorang Lewi, dan adiknya Simei sebagai wakilnya. Untuk mencatat persembahan itu ditunjuk Yehiel, Asasya, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabat, Eliel, Yismakaya, Mahat, dan Benaya. Sementara itu, ada juga persembahan-persembahan sukarela yang diberikan untuk Tuhan. Untuk persembahan sukarela ini ditunjuklah Kore bin Yimna, seorang Lewi yang menunggu pintu gerbang di sebelah timur, untuk mengawasi seluruh persemberian itu dan membagi-bagikan persembahan khusus itu kepada imam di kota-kota selain Yerusalem. Ia dibantu oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Sekanya. Atas perintah Hizkia, semua keluarga para imam didaftarkan berikut tugas mereka. Demikianlah perbuatan Hizkia dilakukan di seluruh Yehuda. Maka dicatat ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Merenungkan akan bagian ini, hati saya menjadi terangkat karena sungguh Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan yang kita percaya dan kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh adalah Tuhan yang besar, yang mulia, yang patut untuk dipuji dan disembah. Tuhan yang berbeda dengan segala ilah-ilah yang lain yang ada di muka bumi ini. Dan ketika hati ini disentuh dan diperbarui, maka sikap yang muncul setelah itu secara spontan adalah bagaimana mendedikasikan hidup dan dalam bentuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tercatat ketika mereka direnovasi hatinya untuk Tuhan, mereka dipulihkan hatinya untuk Tuhan, maka tumbuh juga cinta mereka kepada Tuhan, dan mereka memberikan persembahan dengan setia, dengan tulus hati, sampai berlimpah-limpah perbendaharaan rumah Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau engkau telah mengalami pembaruan hati daripada Tuhan, mari kita semakin setia dan semakin mengasihi Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita hanya mengandalkan Dia dan mencari akan wajah-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa. Diberkatilah setiap hati yang mencari Tuhan, setiap hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Diberkatilah setiap hati yang mengagungkan dan memuji-muji Tuhan, meninggikan Tuhan dalam kehidupannya, yang tidak berpaling kepada ilah-ilah maupun berhala-berhala yang ada di dunia ini. Diberkatilah setiap hati yang kemudian memberikan persembahan-persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah setiap tangan dan setiap kaki yang melangkahkan kaki ke rumah Tuhan untuk memberikan persembahan. Diberkatilah kehidupan kalian, karena Tuhan adalah Tuhan yang berkenan atas segala tindakan kasih kita kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami dan berkat-Mu siap untuk dicurahkan bagi kami yang mengasihi Engkau. Amin.